Dalang demo Agustus dibongkar Jumhur Hidayat. Pak Jumhur, gimana tanggapan Anda mengenai demonstrasi yang akan dilaksanakan oleh para buruh pada tanggal 28 Agustus 2025 besok? Ya, saya sudah mendengar itu dan saya sudah minta instruksi langsung bahwa 3 juta anggota dan keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia untuk tidak ikut serta dalam acara itu. Karena KSPSI dan juga teman-teman yang tergabung dalam forum urun rembuk, sebetulnya kita justru sedang membuat satu pemikiran atau draft ya untuk kita dialogkan dengan pemerintah, DPR dan juga pengusaha, dan itu terbuka. Karena itu demonstrasi itu adalah jalan akhir. Kalau kita dialog saja masih bisa, ngapain kita demo-demo, kira-kira begitulah. Nah, jadi saya meminta untuk itu tidak dilakukan, dan saya pastikan juga dari seluruh provinsi dan juga ratusan kabupaten kota yang ada SPSI dan juga teman-teman yang saya rasa satu pemahaman dengan kita tidak akan melakukan aksi tanggal 8 Agustus. Apalagi kalau aksi ini tujuannya tidak dalam perspektif murni gerakan buruh, tapi ada misalnya katakanlah ada embel-embel partai dan sebagainya. Dan kalau niatnya seperti itu ya silahkan saja, karena ini era demokrasi, barangkali mau mencari simpati sebagai partai politik dan sebagainya itu silahkan. Tapi gerakan buruh saat ini justru kita diundang sekarang. Siapakah dalam kerusuhan saat demonstrasi kemarin? Pertanyaan ini masih menjadi misteri setelah aksi yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 31 Agustus tahun 2025 kemarin. Awalnya, massa turun ke jalan menyampaikan aspirasi secara damai. Namun, di beberapa titik demonstrasi berubah ricuh. Bentrok, perusakan, penjarahan, pembakaran fasilitas publik, dan lain-lain. Polisi menyebut ada pihak yang menunggangi aksi ini. Namun sampai hari ini, siapakah aktor intelektual di balik kerusuhan masih dalam penyelidikan. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini murni suara rakyat atau ada kepentingan politik yang bermain? Dalam KUHP, provokasi, kerusuhan, atau tindakan makar bisa dipidana berat. Negara wajib mengusut siapa yang mengorganisir agar aksi damai ini tidak tercoreng oleh kepentingan segelintir orang. Yang jelas, demonstrasi adalah hak rakyat, tetapi kerusuhan adalah tindak pidana. Dalam kerusuhan harus diungkap agar demokrasi tidak tercoreng atau tidak dicurangi oleh provokator. Sering banget turun ke lapangan dan mengorganisir masa aksi untuk melakukan tuntutan perubahan kebijakan ya. Kita pada kebijakan. Nah, pada aksi tanggal 25 itu saya melihat siapa yang mengorganisir, siapa yang memimpin, itu nggak ada. Tapi begitu masif, salah satu jutaan itu, jutaan, mungkin bisa jadi puluhan juta orang terinformasi dengan itu, karena meme-nya lewat berbagai platform tuh kejadian lah begitu. Nah, ini saya pikir gini, kalau orang demo kumpul banyak gitu, kemudian tidak ada yang mimpin, nah ini saya mencium bau aroma yang tidak sedap gitu loh. Nah, ini ujungnya bisa berakhir rusuh karena sangat mudah untuk diprovokasi dan sebagainya. Nah, itu akhirnya karena saya punya anggota banyak ya, dan punya anggota atau jaringan teman-teman aktivis dan yang masa aksi di luar buruh juga banyak begitu. Saya yakin saya akan menjadi referensi. Saya agak sombong sedikit lah. Ya. Memang Anda sombong, bukan agak sombong. Nggak apa-apa. Saya jujur aja. Saya dimainkan jadi serius dia. Nggak apa-apa. Saya mungkin kalau boleh dibilang sombong, saya sombong sedikit lah. Saya merasa saya bisa menjadi referensi tentang lapangan gitu. Bentar, saya interrupt sedikit. Pantas Jumhur sombong karena di masa muda saja sudah jadi direktur eksekutif CIDES, sekjen partai apa waktu itu? Daulat Rakyat. Jadi sudah lalu kemudian kepala BNP 2 TKI ya, jadi wajar lah. Silakan terus. Tapi saya sombong bukan karena itu. Saya sombong dalam pengertian baik ya.
mudah-mudahan dengan saya menyatakan sesuatu terhadap aksi itu, orang bisa mengerti, teman-teman bisa mengerti. Jadi sebenarnya bukan sombong sih, tapi saya merasa saya punya teman banyak yang barangkali tidak terinfo. Maka saya infokan, saya tidak turun, dan saya meminta jaringan saya khususnya dari KSPSI yang jumlahnya itu jutaan anggota kita gitu kan, untuk tidak ikut-ikutan pada aksi itu, tanggal 25 itu gitu loh. Nah, karena akan bisa berujung lah kira-kira gitu, rusuh. Dan ternyata alhamdulillah himbauan saya tuh seperti banyak didengar juga oleh pimpinan atau tokoh-tokoh ya, sehingga yang turun hanya sedikit dan akhirnya terjadi ya rusuh itu. Aiman kan juga, Ferry Irwandi bicara mengenai kalau mau menelusuri dalangnya itu gampang karena tinggal cari aja jalan ada, tapi apakah gampang, hashtag dan seterusnya. Poinnya adalah apa yang khas dari peranan AI ini kalau kemudian ujung-ujungnya lari ke orang-orang juga gitu. Gimana menurut Bung? Jadi gini, ini menarik ya, jadi gini. Soal ditelusuri dari hashtag, bisa ditelusuri ya. Gini, ditelusuri berarti ada jalan kan? Ya, ada jalan dong. Masalahnya, jalannya sudah saling tumpang tindih, saling bersimpang. Ya kau bisa jalan, nggak ditutup. Bisa dibuka, oke, jalan-jalan. Tapi apakah ketika jalan juga itu mencapai tujuan? Kalau jalan itu sudah jadi labirin? Dana yang ada, nah ini masuk dari kripto itu 3,8 juta US dollar. 3,8 juta US dollar. Ya. Itu bukan dana kecil. Nah itu dia. Itu lewat kripto ya. Ya. Lewat kripto, dia dari situ kripto masuk ke walletnya anonim. Tapi dia bercabang ke bot, ke bot-bot sama koordinator lokal itu. Nah, dia terdistribusi ke 50 kanal YouTube, 200 akun TikTok, 170 Telegram. Artinya kalau melalui 50 kanal YouTube itu berarti bisa melalui yang promosi-promosi berbayar ya? Promosi-promosi berbayar, deepfake, potongan video, framing isu, ya itu potongan-potongan video. Dengan dana sebesar itu, balik lagi, tentu bukan orang sembarangan. Kalau dia mau bermain, ya itulah. Ini artinya mereka yang pasti punya kepentingan besar juga dalam konteks kan negara. Dari awal saya sudah bilang bahwa ketika ada demo seperti ini, semua pihak itu akan bermain. Mas Budiman, betul. Skenario kedua, ada yang tidak loyal, tidak tahu siapa. Maksud tidak loyal siapa? Ya tidak loyal, artinya selalu berbeda agendanya. Ini kan kemungkinan. Misalnya apa beda agenda nih? Supaya gampang dibayangkan oleh publik. Oke, misalnya, contoh, ada perbedaan ideologi dan perbedaan hitungan politik. Oke. Yang itu harus beliau review, hanya beliau yang tahu, bukan saya yang di presidential office. Yang sekarang bisa dilihat oleh publik? Ya itulah yang publik sudah ekspresikan, yang Bapak harus baca. Jangan diasumsikan oleh pandangan beliau sendiri. Beliau harus baca apa yang ada di hati rakyat. Kalau rakyat minta efisiensi, tunjukkan efisiensi, contohnya seperti apa. Kalau Bapak bilang bahwa kabinet saya bekerja keras, tunjukkan kabinet Bapak itu bisa dipercaya oleh domestic audience dan juga foreign audience. Kalau Bapak mau sekarang mendapatkan trust dari publik, tunjukkan kader-kader baru pemimpin bangsa yang bisa dipercaya. Itu solusinya. Musuh itu bisa dari mana aja, Pak. Karena ini adalah sistem teori. Ujung-ujungnya ini bisa menjadi chaos teori. Dan ada menurut Anda, saya mau konfirmasi nih, ada gerbong yang tidak sejalan dengan itu? Kalau kita jawabannya sederhana, iya atau tidak? Mungkinan iya. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, Jumhur Hidayat membongkar adanya dalang di balik kerusuhan demo 25-28 Agustus yang menewaskan 10 orang termasuk Afan Kurniawan. Dalam wawancara eksklusif dengan Refly Harun di kanal YouTube Refly, Jumhur mengungkap analisis mendalam soal manipulasi digital dan peringatan keras untuk Presiden Prabowo Subianto. Jumhur mengaku mencium aroma yang tidak sedap menjelang demo tanggal 25 Agustus. Saya melihat siapa yang mengorganisir, tidak ada. Tapi begitu masif, jutaan bahkan puluhan juta orang terinformasi lewat meme di berbagai platform, ungkapnya kepada Refly yang diunggah Selasa tanggal 9 September tahun 2025. Kekhawatiran tersebut membuatnya mengambil keputusan kontroversial, melarang jutaan anggota KSPSI turun ke jalan saat yang lain menyerukan geruduk DPR. Kalau orang demo kumpul banyak tanpa pemimpin, ini ujungnya pasti rusuh karena mudah diprovokasi, tegas mantan Kepala BNP 2 TKI ini.
Keputusan Jumhur terbukti tepat. Demo yang seharusnya masif menjadi terbatas, namun tetap berakhir rusuh dengan korban jiwa. Yang mengejutkan, Jumhur menerima analisis mendalam dari sumber tidak disebutkan yang mengungkap skenario besar di balik kerusuhan. Dokumen tersebut menggunakan metodologi canggih termasuk analisis 500.000 data poin media sosial, blockchain analisis untuk pelacakan dana Bitcoin Ethereum senilai $2 juta AS, dan tools Maltego untuk pemetaan jaringan terkoordinasi. Tidak mungkin orang iseng kalau pakai bahasa-bahasa begini, tegas Jumhur. Temuan kunci dokumen tersebut, Political Capital Gibran. Popularitas Gibran melonjak 22% pasca bagi-bagi sembako melalui strategi terencana riset algoritma TikTok. Corporate Immunity. Taipan Lipo, Sinarmas tidak tersentuh karena media yang mereka kuasai fokus pada narasi kerusuhan dan dana asing. Constitutional Momentum. Isu kudeta konstitusional sengaja dihidupkan untuk tes respons publik dan matikan oposisi via UU ITE. Ada yang canggih mainnya di level helikopter view, kata Jumhur. Yang kena justru Del Pedro Marhen, pegawai ASEAN, dan mahasiswi Bung Karno. Dalam sesungguhnya tidak tersentuh. Jumhur menelanjangi akar masalah sebenarnya, kehancuran ekonomi selama 10 tahun Jokowi. Kelas menengah anjlok, Pak. Yang berpenghasilan jutaan jadi rawan miskin, jadi supir ojol. Bahkan sarjana S2 karena tidak ada pilihan lain. Mantan Direktur Eksekutif CIDES ini menyebut telah terjadi deindustrialisasi masif akibat serbuan impor murah predatory pricing. Gudang-gudang di kawasan industri yang dulunya pabrik sekarang jadi gudang barang impor. Industri jadi pedagang. Lebih parah, kebijakan tenaga kerja asing Jokowi dinilai melanggar konstitusi. Ketika orang Indonesia bisa mengerjakan tapi orang asing diberi kesempatan, itu melanggar UUD 45. Bukan melanggar peraturan menteri, tapi konstitusi. Peringatan keras untuk Prabowo. Dalam pertemuan tanggal 1 September di Istana, Jumhur menyampaikan peringatan keras ke Prabowo. Saya bilang, Pak Prabowo, tugas Bapak berat sekali. Lalu dia jawab, saya maunya jadi presiden ke-7, tapi Tuhan takdirkan saya presiden ke-8. Jumhur menangkap maksud Prabowo, kalau jadi presiden 2014, beban tidak seberat sekarang setelah 10 tahun kerusakan Jokowi. Namun kini Jumhur memperingatkan Prabowo soal carry-over orang dan kebijakan era lama. Kalau Pak Prabowo cepat mengambil keputusan mendiskoneksi, terutama kebijakan, orang sebetulnya bisa berubah. Tapi nanti lama-lama orang nyalahin Pak Presiden kalau anak buahnya salah didiamkan terus. Jumhur mengungkap kekhawatirannya soal eskalasi dari konflik vertikal ke horizontal. Sejauh yang dibakar aset pemerintah, masih disyukuri karena itu konflik vertikal, rakyat vs pemerintah. Tapi kalau sampai sesama masyarakat saling jarah berdasarkan etnis atau agama, hancur negara kita. Gerakan buruh, menurutnya, selalu vertikal never horizontal. Tinggal sedikit lagi kemarin mengerikan sekali. Tapi alhamdulillah tidak terjadi. Analisis paling tajam Jumhur, masyarakat Indonesia tidak ideologis. Rakyat kita seperti rumput kering, siapapun yang bakar bisa. Karena posisinya subsisten, serba kekurangan. Apalagi ada yang deploy gerakan, itu mengerikan. Bangsa yang masih mengharapkan sembako, kata Jumhur, mudah dimanipulasi. Yang ngasih sembako bangga seperti charity. Padahal harusnya kita tidak perlu nerima sembako karena sudah punya pekerjaan. Desakan TGPF dan copot Kapolri. Jumhur mendukung pembentukan tim gabungan pencari fakta TGPF, yang sudah direspons positif DPR dan Presiden. Tidak lagi monopoli kepolisian. TGPF boleh periksa siapa saja, termasuk Refly Harun. Lebih jauh, dia mendesak Prabowo copot Kapolri. Demo copot Kapolda tapi ini kan all over Indonesia, yang mati ada di Jogja, Makassar, Palembang, Medan. Penanggung jawab seluruh Indonesia ini Kapolri. Jangan lupa sebelumnya Kanjuruhan sudah terjadi. Meski kritis, Jumhur masih berkomitmen kawal Prabowo. Sampai hari ini, jaga Prabowo, jaga negara, jaga bangsa. Prabowo tidak boleh gagal karena kalau gagal kita repot lagi. Namun dia beri ultimatum tegas, sampai seberapa lama kita bertahan. Kalau delivery atau fakta-fakta justru tidak jalan gagasan-gagasannya, itu bisa berbalik. Peringatan Jumhur jelas, Prabowo punya waktu terbatas buktikan perubahan atau hadapi perlawanan dari basis yang selama ini mendukungnya.